tekon ndi mon? Baleni HP. Baleni HP. Tung sik ono iki, Mang. Lho lah kamu tekon ndi? Iki mang lak aku ngeterno anakku rene. Yo. Mampir ndek pom bensin. Aku nang ndek kamar kecil. Yo, terus aku tak delek dhisik ndek ndure. Ini. Kari. Langsung teko kene lu HP-ku keri. Akhire baleni sujune sik ono aduh jan lega aku. HP-mu sik ono. Sik ono. Lho lah terus anakmu? Lho. Keri ndek pom bensin. Lho. Apa deh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kembali saya sering menjumpai Anda dalam dialog interaktif bersama Tribina Cita. Dan seperti biasa para narasumber kita dari Tribina Cita juga sudah hadir. Apa kabar Pak Soke pada siang hari ini Bapak? Alhamdulillah Mbak baik. Masih tetap puasa juga ya Pak ya? Sangat puasa Mbak ya. Dan Bu Sari juga apa kabarnya pada siang hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sekalipun puasa masih tetap semangat ya. Semangat, ya. Silakan ya Pak Soke. Kita sapa dulu pemirsa kita yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam dialog interaktif bersama Tribina Cita. Bagaimana kita mencari solusi untuk kecerdasan anak kita, untuk menjadikan anak kita berbudi pekerti, untuk menjadikan anak kita cerdas secara intelektual, secara spiritual, bahkan secara emosional. Terima kasih Pak Soke. Dan topik kita pada hari ini, fobia masa kini. Berarti fobia ada fobia masa lalu, ada masa kini ya? Betul sekali Mbak Sia. Kenapa Pak Soke mengangkat topik fobia masa kini pada siang hari ini? Kalau zaman dulu kita sering melihat orang itu takut ya, fobia ketinggian, fobia air, fobia api, fobia tikus, fobia ulat dan sebagainya. Nah, tapi kalau yang sekarang fobia itu ada tambahan satu lagi Mbak Sri, dan ini tidak pilih-pilih orang. Hampir semua orang, bahkan mulai anak kecil sampai orang dewasa, semua mengalami fobia ini Mbak Sri, yaitu kehilangan yang namanya atau ketinggalan, takut. Ya, sangat takut sekali ketinggalan yang namanya handphone. Apapun bentuknya, berapapun harganya, tipenya, kalau yang namanya handphone tertinggal, misalkan Mbak Sri dari Malang mau ke Batu TV ya, udah nyampe Ororombo, tiba-tiba ingat handphone saya ketinggalan. Saya sudah pernah mengalami Pak, dan semua teman-teman yang ada di kantor saya telepon, handphoneku ada di sana ketinggalan, nanti bawakan ya. Ternyata saya mengalami fobia masa kini ya. Betul sekali Mbak Sri ya. Jadi mereka akan memilih apa ya? Balik lagi pulang. Iya, betul. Bahkan hal yang terpenting pun sebetulnya bisa juga dilupakan hanya karena sebuah handphone. Contohnya yang digambarkan oleh fragmennya Mas Nonot sama Pak Misdram tadi ya, bahwa karena takut HP-nya hilang ya, terus HP-nya udah ketemu malah yang ketinggalan anaknya. Ini jadi lebih membela nih HP daripada anak nih ya ceritanya. Betul sekali Mbak Zia. Biasanya memang seperti itu, dan kita nggak bisa menyalahkan karena itu kebutuhan ya. Kalau dulu orang-orang bilang kebutuhan pokok itu ada 3, sandang, pangan, sama papan. Kalau sekarang ditambah lagi 1, pulsa. Ya, banyak ibu-ibu yang misalkan ada uang 10.000 ini harus beli beras atau beli pulsa. Maka yang diutamakan adalah beli pulsa dulu. Ini sering terjadi seperti itu. Dan lucunya lagi banyak Mbak Sia, misalkan orang-orang mau mendaftarkan anaknya ke Tribina Cita. Ya, ditanya, biayanya berapa? Saya sebutkan sekian. Ya, kok mahal Pak? Iya. Ya, begitu dia tahu kok mahal, padahal kita kan murah sekali Mas ya sebetulnya. Nah, itu hanya sebagian kecil yang bilang begitu. Setelah saya lihat, handphonenya itu harganya 3 kali lipat daripada harga aktivasi intuisi yang untuk seumur hidup dan untuk anaknya. Iya. Saya cuma tersenyum. Saya bilang biasanya begini, kira-kira dengan HP-nya ibu itu mahal mana? Nah, mereka baru terdiam, mereka baru tersadar bahwa selama ini biasanya mereka mengabaikan hal yang penting, ya, hal yang paling penting untuk hal yang sebetulnya tidak terlalu penting. Iya, betul. Karena selama ini yang kita tahu orang-orang membeli sebuah alat komunikasi, membeli handphone itu bukan berdasarkan kebutuhan, Betul. ya, tapi berdasarkan keinginan. Dan gengsi juga nih dan biasanya. gengsi ya. Nah, kalau anak-anak bilang itu anak-anak di kantor, HP-nya Pak Soke itu mainstream sekali, semua orang punya, gitu ya. Karena saking murahnya. Ya, tapi saya cuek aja karena apa, tujuan saya handphone hanya untuk telepon, untuk komunikasi ya. Paling tidak untuk center kalau pas lampu mati itu. Ya, itu yang saya suka. Jadi fobia orang-orang sekarang itu sudah tambah 1 Mbak Di. Dan ini tidak pilih-pilih. Kalau dulu kan tidak semua orang fobia yang namanya tikus. Iya. Ya. Kalau sekarang semua orang itu mengalami fobia ketinggalan handphone. Nah ini yang, dan biasanya kalau kita biasanya bertamu ke rumah orang, ya
kalau udah agak sore itu yang ditanyakan pertama, Pak, saya bisa numpang ngecas handphone di sini. Nah, bukan Pak tanya kabar biasanya jarang ya. Nah, sekarang yang dicari itu colokan lampu itu untuk ngecas. Nah, itu dibaca oleh para ahli teknologi, ahli IT dengan mengeluarkan yang namanya power bank gitu. Nah, jadi masyarakat kita memang dididik untuk konsumtif, untuk menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang perlu. Saya bilang perlu, tapi nggak terlalu harus diprioritaskan seperti itu. Oke. Dan Bu Sari, nah ini termasuk fobia apa nih kalau Bu Sari? Kalau saya fobia tikus terus terang aja. Tapi kalau handphone jelas pasti ya, bukan apa ya memang apa ya, dasawarsa ini ya mulai tahun 2000-an kalau nggak salah ya. Memang kebutuhan handphone ini untuk masyarakat ini memang termasuk penting ya kalau katakanlah. Jadi kita sendiri sebenarnya juga heran dulu pun bisa hidup ya. Tetapi kenapa sekarang itu seolah-olah tanpa handphone itu kita nggak bisa hidup gitu loh. Jadi intinya ada handphone tapi nggak ada pulsa itu sudah kebingungan. Apalagi kalau handphone sampai ketinggalan atau misalnya hilang itu sudah kita seperti orang kebakaran jenggot atau gimana lah, pokoknya bingung sekali. Nah kalau misalnya ini sampai terjadi pada anak-anak kita, nah ini yang sangat berbahaya ya sebenarnya ya. Nah banyak sekali hal-hal yang sering disampaikan oleh orang tua anak-anak yang sekarang. Jadi kalau kita misalnya yang dewasa ya katakanlah sangat tergantung sama handphone barangkali memang untuk komunikasi karena kita juga punya relasi, punya keluarga dan alat-alat komunikasi memang yang ini yang kita butuhkan. Tetapi kalau untuk anak sebenarnya kan nggak terlalu dibutuhkan sebenarnya ya. Tapi sekarang anak usia SD bahkan kelas 1, kelas 2 itu sudah pegang handphone satu-satu. Nah ini kalau misalnya tidak dijelaskan oleh orang tua pentingnya handphone untuk apa, fungsinya untuk apa, ini bisa disalahgunakan. Apalagi kalau melihat iklan di televisi yang namanya perkembangan perkembangan teknologi, terutama handphone itu kan cepat sekali ya, sehingga justru bukan kita yang lebih dahulu berkeinginan untuk membeli yang terbaru, justru anak-anak lah. Nah ini kan sangat berbahaya sekali sehingga ini juga bisa mengakibatkan bahwa anak-anak semangat belajarnya bisa kurang juga karena ketergantungan dari handphone. Jadi banyak orang tua yang mengeluh kepada kami, jadi pagi begitu bangun tidur langsung yang dipegang itu HP, lihat. Nah karena HP sekarang kan fasilitasnya sangat lengkap ya, di sana ada Facebook, ada Twitter, ada macam-macam lah. Nah itu yang mereka buka lebih dahulu. Nanti mau sekolah masih suka sempat. Kemudian di perjalanan terutama untuk anak-anak yang diantar oleh orang tuanya yang sering saya lihat dibonceng sepeda motor pun dia di belakang itu masih. Nah sampai di sekolah pun sebenarnya sekolah juga sudah banyak yang melarang anak atau siswa untuk tidak menggunakan handphone, tapi mereka juga masih sembunyi-sembunyi juga kan. Nah ini kan sebenarnya yang patut kita waspadai sehingga anak yang ketergantungan sama handphone atau HP atau gadget apapun itu sebenarnya sama berbahayanya dengan narkoba. Jadi ketergantungannya sangat luar biasa. Nah ini yang perlu kita waspadai Mbak Sri. Dan gimana nih Bu Sari, seharusnya supaya kita nggak sampai ketularan yang namanya fobia masa kini tadi yang kayaknya udah menjamur banget nih ya. Ya kayaknya kalau kita susah ya, saya sendiri jujur aja saya nggak bisa. Katakanlah misalnya sampai kehilangan handphone gitu, saya bilang sendiri, jujur saya nggak bisa. Bagaimanapun juga alat komunikasi ini memang penting buat kita. Cuma yang perlu kita ingat adalah gini, handphone tujuannya untuk apa? Jadi kalau memang hanya untuk komunikasi, ya kalau saya sih pribadi memang handphone saya mungkin bukan handphone yang murahan sih ya, hanya untuk bisa SMS sama telepon aja. Memang kebutuhan saya hanya untuk itu aja. Sementara kalau untuk Facebook atau untuk Twitter, saya pikir di internet saya kira bisa. Tapi sampai hari ini saya belum punya kesempatan untuk melakukan kegiatan seperti itu karena kesibukan barangkali ya. Jadi daripada waktu saya habiskan untuk di depan komputer hanya untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, lebih baik kita gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat aja lah kalau gitu. Dan untuk anak-anak kita sendiri seperti apa Pak Soke supaya nggak ketularan ya, kayaknya ini udah nggak pandang usia lagi, tua muda udah terkena yang namanya fobia masa kini, termasuk anak-anak seperti yang Ibu jelaskan tadi kan, dibonceng sama ayahnya naik motor padahal itu sambil pegang HP. Karena apapun itu kebutuhan ya, disadari atau tidak itu kebutuhan ya. Tidak kita serta merta menjas bahwa handphone itu negatif, itu tidak boleh. Justru banyak sisi positifnya.
Nah, sisi positifnya itulah yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita ajarkan pada anak-anak kita. Ya, biasanya begini. Saya itu akan dulu waktu anak saya masih kecil, dia minta handphone saya belikan. Tapi dengan catatan tidak boleh di password. Ya, tidak boleh pakai PIN. Ya, karena saya bisa buka itu sewaktu-waktu. Ya. Nah, di sini saya bisa mengkontrol dia berhubungan dengan siapa saja, yang dibicarakan apa saja, terus dan dia tidak berani menyimpan hal-hal yang aneh di dalam handphonenya, karena PIN-nya pasti akan tidak boleh saya dipasang password. Nah, terus begini Mbak Sri, satu-satunya jalan ya agar anak kita itu bisa membedakan mana yang boleh dilakukan dengan handphone tersebut dan mana yang tidak boleh dilakukan dengan handphone tersebut. Ini anak kita harus mempunyai kecerdasan spiritual yang bagus. Nah, kecerdasan spiritual ini akan membimbing mereka bagaimana mereka harus melakukan hal yang boleh dan hal yang tidak boleh, itu pasti dihindari. Ini harus kita didik atau kita ciptakan kecerdasan spiritual pada anak kita. Nah, nilai-nilai religi yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Tidak dipungkiri Mbak Sia, bahkan sekarang itu guru-guru ngaji itu harga mereka itu membayarnya itu mahal. Tapi seakan-akan anak-anak itu butuh yang namanya ngaji, pendidikan agama. Tapi itu saya lihat hanya sekedar mereka melakukan kewajiban atas perintah orang tuanya untuk berangkat ngaji dan sebagainya. Dan pemahaman-pemahaman itu yang anak-anak belum dapat. Nah, biasanya, dan ini banyak terjadi, anak setelah lulus SD itu biasanya berhenti untuk mengajinya. Beda dengan zaman saya dulu, dengan zamannya Bu Sari atau zamannya Mbak Sri. Itu kalau kita ngaji, kalau belum khatam ataupun khatam berkali-kali, kita nggak akan pernah berhenti. Nah, tapi di sini sekedar anak kita bisa baca tulis Al-Quran, itu orang tua sudah merasa puas dan wis nggak usah ngaji. Bahkan kalau ada gini ya, ini mohon maaf, ada ujian sama ngaji, maka ngajinya libur dulu ya karena masih ujian. Iya. Nah, ini biasanya nanti begitu ujian SD ngajinya libur 1 minggu atau 2 minggu, ini ke bawah nanti lupa, sudah nggak ngaji lagi. Ini yang terjadi seperti itu. Jadi perlu ditanamkan memang kecerdasan spiritual pada anak kita itu bukan hanya masalah ngaji atau masalah hubungannya dengan Tuhan, tidak, juga hubungannya sesama manusia bagaimana dan sebagainya. Nah, seperti saat puasa ini ya, biasanya orang-orang yang berpuasa itu mengolok-olok orang yang tidak puasa, itu yang biasanya mereka melakukan dosa yang nggak terasa gitu loh. Ya, padahal kalau kita puasa itu harus puasa segala macamnya, tidak hanya menahan lapar dan minum, itu mending diet aja. Ya, kalau ini kan benar-benar mereka itu melakukan puasa baik mulut maupun segala macamnya dipuasakan. Nah, disinilah kita perlu menanamkan yang namanya kecerdasan spiritual. Nah, caranya bagaimana? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Saya yakin di Malang Raya ada satu cara yang paling dahsyat untuk menanamkan atau membangkitkan kecerdasan spiritual pada diri anak, yaitu aktivasi intuisi. Dan aktivasi intuisi, alhamdulillah sampai saat ini hanya punya Tribina Cita, yang lain belum ada. Berarti di sini aktivasi intuisi bisa sebagai benteng atau tameng anak-anak kita nih, Pak Soke? Ya begini Mbak Sia, karena banyak fatwa mengatakan begini, kalau kita mau minta fatwa, mintalah fatwa pada kata hati kita, pasti tidak bohong. Nah, disinilah yang diaktifkan di Tribina Cita, intuisi atau yang biasa orang sebut kata hati. Jadi kata hati anak ini aktif dan anak mempercayai kata hatinya. Ya, ini biasanya seperti ini. Banyak sekali hal-hal yang terjadi. Kata hati kita mengatakan kita jangan ke Botorobo misalkan ya, nanti di sana kesurupan gitu. Tapi Mbak Sri nggak percaya dengan kata hatinya, berangkat aja ke Botorobo, akhirnya nyampe sana kesurupan juga. Nah, ini bahayanya seperti itu kalau kita nggak mempercayai kata hati kita. Nah, begitu juga anak-anak nanti kata hatinya akan mengatakan jangan lakukan itu karena itu dampaknya tidak baik bagi kalian. Ya, anak akan mempercayai kata hatinya dan anak tidak akan melakukan hal yang tidak pantas untuk dilakukan, termasuk dengan penggunaan handphone. Penggunaan yang namanya tablet, ya Android dan sebagainya. Sekarang itu Indonesia itu pasar terbesar untuk alat-alat telekomunikasi di seluruh dunia, ya karena jumlah handphone
itu hampir 3 kali lipat dari jumlah penduduk Indonesia. Oke. Kalau penduduk Indonesia 250 juta, maka handphone yang ada di Indonesia itu lebih dari 750 juta. Kita bisa tahu masing-masing orang itu bisa bawa 6, 7, 8 handphone. Saya kadang-kadang mikir orang ini mau jualan handphone atau memang untuk alat komunikasi gitu ya. Karena apa? Orang Indonesia kan pilih murahnya tapi nggak berhitung. Nanti kalau sesama operator murah gitu ya. Maka dia kalau operator di Indonesia ada 8, mereka akan bawa 8 handphone. Jadi untuk teman A pakai seluler A gitu ya, dia pakai A gitu ya. Nanti pakai B gitu ya. Kadang-kadang saya bingung, saya nggak pernah nyatet nomor teleponnya siapapun sampai sekarang ya. Nomor teleponnya Mbak Mistra aja nggak saya catat, tapi saya tetap ingat nomornya berapa gitu ya. Nah itulah pentingnya aktivasi intuisi. Anak-anak jadinya tahu persis apa yang harus dilakukan dan ini bermanfaat dan apa yang harus dihindari karena ini banyak mengandung yang namanya mudarat. Oke. Gitu. Terima kasih Pak Soket, tetap akan kita lanjutkan lagi nanti. Tapi sebelumnya saya harus mengajak dulu nih pemirsa yang ada di rumah untuk sama-sama menyaksikan demonstrasi dari anak-anak yang sudah diaktifasi intuisi dan mendengarkan secara langsung seperti apa sih testimoni dari para orang tua, apa yang melatar belakangi mereka mengikut sertakan putra-putrinya aktivasi intuisi di Tribina Cita, dan berikut sajiannya. Nah, saya memang sangat susah untuk belajarnya. Kurang percaya diri. Saya nggak bisa konsentrasi. Saya kehilangan rasa percaya diri ya. Lebih sering lupa. Sering minder, kayak nggak mau bergaul gitu. Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini tentu saja tidak lepas dari otak-otak jenius yang terus melakukan inovasi di berbagai bidang. Segala kemudahan yang kita nikmati seperti listrik, telepon, televisi, kendaraan, dan hampir seluruh peralatan yang kita miliki di rumah bukanlah serta-merta turun dari langit, melainkan karya dari hasil jerih pemikiran para ilmuwan. Para pemikir hebat yang mampu merubah dunia menjadi seperti sekarang ini hanyalah orang-orang biasa yang berhasil melatih otaknya untuk bekerja secara maksimal serta mampu menyeimbangkan antara kecerdasan emosional dan intelektual. Nah, tidak menutup kemungkinan kita pun juga bisa menjadi salah satu dari mereka. Memang perlu tindakan khusus untuk melatih otak bekerja secara maksimal. Metode yang diterapkan pun juga sudah cukup banyak dikenal masyarakat. Namun, tanpa bimbingan yang benar seringkali putus di tengah jalan dan bahkan banyak yang tidak berhasil sampai tujuan. Melalui program aktivasi intuisi, Tribina Cita menghadirkan sebuah metode yang efektif guna membantu permasalahan Anda ataupun putra-putri Anda di dalam meningkatkan kemampuan kecerdasan otak secara intelektual maupun emosional, sehingga terbentuk intuisi yang tajam. Proses pelatihan di Tribina Cita diawali dengan mendengarkan audio aktivasi. Proses ini bertujuan untuk merangsang sel otak yang kendor agar bisa aktif serta bekerja kembali. Dalam durasi 30 menit, para peserta aktivasi diharuskan memahami dan menghayati isi dari audio tersebut dengan mata terpejam, sementara para instruktur mengawasinya. Setelah selesai, peserta melakukan relaksasi dengan menghirup nafas dalam dan mengeluarkannya melalui mulut. Relaksasi tersebut bertujuan untuk menstimulasi otak.
Latihan selanjutnya adalah mencoba membedakan warna, gambar, serta angka dengan mata tertutup. Tidak seluruhnya peserta aktivasi langsung mampu melakukannya. Beberapa di antaranya masih salah, namun yang langsung berhasil juga banyak. Yang berhasil akan langsung menuju tahap latihan selanjutnya, sementara yang masih belum bisa akan terus dilatih instruktur. Dilanjutkan dengan menggambar, tetap dengan mata tertutup. Peserta yang telah berhasil di tahap pertama dilatih kemampuannya untuk membuat coretan gambar dengan warna serta tema yang berbeda sesuai imajinasi peserta masing-masing. Membaca pun mereka lakukan dengan mata tertutup. Ini bertujuan untuk menguatkan memori peserta. Beberapa ahli berpendapat di dalam kondisi gelap otak akan bekerja secara berbeda. Tentu saja dalam gelap otak akan lebih berkonsentrasi dan fungsi otak akan meningkat. Keberadaan menara adalah sebagai tempat Rasa, suara, bau, warna, itu semua hanyalah di luar. Setelah masuk ke dalam otak, maka semua stimulus tersebut akan dirubah menjadi listrik dan akan terbaca oleh otak yang teraktivasi. Pada sebagian remaja, bahkan ada yang mampu bersepeda walau mata tertutup. Hal ini menunjukkan bahwa pada kondisi bagaimanapun otak juga tetap mampu menjaga keseimbangan badan. Bagi peserta anak-anak, kesuksesan pada latihan tersebut sebenarnya bukanlah tujuan utama dari kegiatan aktivasi ini, melainkan semata-mata untuk mengukur ketajaman intuisi peserta yang telah diaktifasi. Sementara tujuan utamanya adalah menyiapkan otak si peserta untuk menerima setiap pelajaran dan bagaimana cara menyimpannya, sehingga memori mereka tetap aktif kapanpun dibutuhkan. Tidak ada trik, sulap, magic, ataupun mengintip di dalam metode ini. Dan aktivasi ini tidak memiliki efek samping yang negatif, karena tidak menggunakan obat-obatan ataupun mantra-mantra. Metode aktivasi intuisi ternyata bukan untuk anak-anak saja. Para remaja dan mahasiswa pun mulai menggemarinya. Ada sedikit perbedaan di dalam latihan untuk remaja. Jika pada anak-anak dilatih membedakan warna, gambar, bau, serta rasa, pada remaja dilatih dengan membaca secara cepat, namun paham dan mengerti. Berlatih cara memahami soal dengan tepat, belajar cara belajar, serta masih banyak lagi metodenya. Untuk itu perlu sekali melatih otak kita agar tetap bekerja secara maksimal. Jika tidak, maka sel-sel otak akan menjadi kendor. Jarang diajak bekerja atau berpikir merupakan salah satu penyebabnya. Bahkan faktor usia juga sangat mempengaruhi. Hal ini pasti akan berpengaruh pada kerja organ tubuh yang lain. Beberapa fakta membuktikan, dengan otak sehat serta intuisi yang tajam, ternyata mampu membunuh berbagai macam penyakit, bahkan penyakit yang ganas sekalipun. Sungguh, otak adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa manfaatnya. Maka dari itu, sayang sekali rasanya jika kita tidak menjaganya. Pada bimbingan belajar Tri Bina Cita, selain program aktivasi intuisi, disertakan pula pelatihan membangun kepercayaan diri, mengembangkan kreativitas, menanamkan keluhuran budi pekerti, senam otak kanan kiri, bermotivasi, serta masih banyak lagi. Seluruh program tersebut dilakukan melalui aneka pelatihan yang menyenangkan serta mendidik, dan diharapkan mampu membentuk individu yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia.
saat ini kita juga akan menyaksikan secara langsung Pak Soke proses aktivasi intuisi yang akan berlangsung di sini. Iya betul Mbak Sri ya. Jadi anak-anak memang awalnya memang mengikuti aktivasi intuisi seperti ini, Ya. dan ini semua orang tua bisa menyaksikan karena ini tidak dilakukan di ruangan tertutup yang tidak bisa dilihat siapapun. Jadi ya. memang benar-benar terbuka ya, bisa dilihat secara langsung. Betul Mbak Sri ya. Proses ini mungkin hanya memakan waktu paling lama 14, sekian menit ya. Jadi nggak lama banget. Kenapa kok singkat sekali Pak? Karena memang kalau nanti terlalu lama ya anaknya juga semakin nanti bisa menjadi pusing ya, terus jenuh dan sebagainya. Karena anak itu alasannya macam-macam ya. Iya. Kalau udah membosankan pasti dia nanti nggak akan mau ikut lagi gitu. Ya. Dan ini ada yang paling kecil nih saya lihat Pak. Yang paling betul, depan nih. ya. Usia berapa ya dia ini? Ini sekitar usia 3, berapa 3,5. Masih usia PAUD. Iya betul Oke, sekali. jadi sedini mungkin itu lebih baik ya, Lebih harapan kita bagus, kepada para ya. orang tua. Kemudian ada yang besar juga betul. yang pakai baju hitam. Iya. Nah, jadi bervariasi. Iya. Jangan-jangan ini yang paling kecil nih Pak Soke, 3,5 tahun. Ada lagi Mbak Sri yang paling kecil yang mungkin hari ini nggak hadir ya. Lebih kecil dari adik yang ini ya. Betul sekali. Ya. Semakin kecil usia mereka atau semakin dini mereka melakukan proses aktivasi, apakah itu ada perbedaan dengan mereka-mereka yang mengikuti aktivasi pada usia-usia yang mungkin sudah remaja Pak Soke? Kalau sebetulnya sih perbedaan nggak ada Mas ya, cuman prosesnya aja yang butuh waktu agak lebih lama ya Kak. Maka dari itu kami sarankan untuk pemirsa Batu TV agar anak-anaknya itu diaktifasi sejak sedini mungkin ya, sehingga nanti bisa benar-benar aktif intuisinya sampai nanti kelak sampai dewasa ya. Mungkin anak-anak mungkin pasti bertanya apakah ini bisa permanen atau tidak ya. Di sini mungkin anak-anak yang hadir ini ada yang sudah nggak kesini tuh hampir 6 bulan lebih ya. Hari ini alhamdulillah nanti datang, nanti Mbak Sri bisa nanya pada mereka apakah ini permanen atau tidak gitu. Oke. Dan sepertinya mereka terlihat berkonsentrasi penuh nih Pak Soke. Iya betul sekali Mas Dengan ya. cara memejamkan mata. Memang harus seperti itu prosesnya. Harus memejamkan kedua belah mata dan juga harus benar-benar dalam kondisi seperti yang tampak saat ini. Betul sekali Mbak Sri. Memang santai aja sebetulnya ya. Kenapa kok harus mereka memejamkan mata ya? Karena mereka nanti kalau dengan mata terbuka ya, tengok kanan, tengok kiri, itu yang akhirnya membuat mereka tidak konsentrasi pada apa yang mereka dengarkan gitu. Oke. Proses aktivasi masih terus berlangsung dan di sisi sebelah sini juga akan segera dipersiapkan demonstrasi. Betul sekali Mas. Demonstrasi Ya, yang akan dilakukan oleh para adik-adik yang sudah hadir di sini. Demonstrasi apa lagi nih Pak Soke yang akan mereka tunjukkan kepada kita selain mungkin membedakan warna hitam dan putih, kemudian menggambar dan juga membaca? Iya betul. Sebetulnya sih saya pingin demo mereka naik go-kart dengan mata tertutup Mbak Sri ya. Cuman adanya itu di Batu ya. Ya. Terpaksa nanti mereka akan mendemokan apa yang mereka bisa ya. Yang jelas ini saya tekankan kembali bahwa ini bukan tujuan kita. Iya. Bukan tujuan kita semata-mata anak-anak bisa melihat dengan mata tertutup, bisa beraktivitas dengan mata tertutup. Ya tujuan kita memang benar-benar anak-anak nanti bisa mengoptimalkan atau memaksimalkan ya kinerja otaknya dengan cara diaktifasi intuisinya. Ya. Oke, ini jadi bagian dari latihan-latihan ya. Betul sekali. Supaya kinerja otak mereka setelah diaktifasi bisa benar-benar lebih maksimal. Betul sekali Mbak Sri ya. Kita bisa segera sama-sama menyaksikan secara langsung Pak Soke demonstrasi Iya monggo ini. silakan ya. Dan banyak sekali nih Bu ya adik-adik kita yang sudah berkumpul. Dan ada yang usia remaja juga. Mereka sebentar lagi akan menunjukkan kebolehan dan kemampuan mereka setelah dilakukan proses aktivasi Bu Sari. Ya betul Mbak Sri, jadi bisa dilihat di sini. Jadi anak-anak itu betul-betul dia bisa melakukan sendiri sekarang setelah kita latih katakanlah misalnya minimal 6 kali, maka dia bisa berlatih sendiri di rumah dengan panduan oleh orang tua sehingga di sini pun mereka otomatis dia tahu apa yang harus dia lakukan. Misalnya ada yang sudah mulai membedakan warna kartu misalnya merah dan hitam, kemudian ada juga yang sudah bisa mulai membaca dan seterusnya. Ini Mbak Sri bisa saksikan sendiri nih bahwa